Setelah perhelatan MotoGP, Federation International Automobile melakukan inspeksi ke sirkuit Mandalika untuk menuju homologasi jelang balapan mobil World GT Challenge hingga Formula One. Setelah perhelatan MotoGP, sirkuit Mandalika tengah bersiap untuk ajang balapan roda 4 atau ajang balap mobil World GT Challenge yang dijadwalkan pada Oktober tahun ini. Terkait hal ini, Sirkuit Inspektor Federation International Automobile atau FIA melakukan pengecekan atau inspeksi ke sirkuit Mandalika. Selanjutnya, FIA akan memberikan homologasi kelayakan dan catatan-catatan yang harus dibenahi untuk menggelar ajang balapan mobil tersebut. Dalam inspeksi ini, FIA mengirim Scott Aleknis untuk melihat sirkuit Mandalika. Scott Aleknis langsung meninjau sepanjang lintasan sirkuit mulai dari garis start hingga kembali dengan berjalan kaki. Direktur Utama MGPA menjelaskan terkait homologasi dimungkinkan akan diberikan untuk kendaraan roda 4 jenis tertentu namun bukan untuk F1. Selain itu, F1 dipastikan tidak bisa digelar di Mandalika untuk tahun ini lantaran sudah di-booking pihak lainnya. Mereka inspeksi homologasinya apa, mungkin saja dia berikan homologasi untuk kendaraan roda 4 jenis tertentu tapi bukan untuk F1. Jadi kita ingin tahu sirkuit ini homologasi saat ini yang dia berikan apa. Kita juga detik ini nggak mengejar homologasi F1 karena F1 itu tidak mungkin terlaksana di tahun ini. Jadwal F1 kan sudah di-booking berbagai pihak lainnya ya. Sementara itu, hasil inspeksi FIA akan menjadi patokan dalam memperbaiki standar sirkuit Mandalika dalam rangka menuju homologasi balapan kendaraan roda 4. Tanpa adanya FIA, balap kendaraan roda 4 belum ada sertifikasi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai sarana infrastruktur migrasi televisi analog ke digitalisasi per 30 April mendatang, Kemenkominfo segera atasi blank spot di sejumlah areal di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Sebagai daerah pariwisata super prioritas, pemerintah pusat terus melakukan berbagai pembangunan di Nusa Tenggara Barat, baik dari segi infrastruktur maupun teknologi, termasuk blank spot di beberapa daerah di NTB terutama Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dari hasil evaluasi dengan Pemda NTB, pemerintah pusat akan segera menuntaskan isu blank spot yang masih terjadi di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, terutama kawasan super prioritas digalakan di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, menjadi sasaran dari program analog switch off menuju digitalisasi televisi yang menjadi amanat undang-undang. Kepala Dinas Kominfo baik Lombok Barat dan Lombok Tengah terus berkomitmen dalam menuntaskan areal blank spot atau lemah sinyal di masing-masing wilayahnya. Wilayah-wilayah yang sasaran set-up box mana saja yang kemudian yang menjadi sasaran? Memang wilayah utara, menurut catatan kami masih banyak yang lemah sinyal dan kita sudah koordinasi dengan Dinas Kominfo NTB dan Kominfo Pusat. Selain kualitas gambar dan sinyal dan seterusnya, tetapi mungkin yang lebih kami harapkan ke depan mungkin konten-kontennya ini kan lebih di era digitalisasi lebih bagus gitu. Artinya banyak sekali yang perlu perlu dimaksimalkan terkait dengan kemajuan digitalisasi. Percepatan pembangunan infrastruktur di NTB baik secara digital maupun fisik merupakan bagian dari menyambut event internasional dan berbagai event lainnya yang akan diselenggarakan di NTB. Hal ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi akibat pandemi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menyerbu pasar murah minyak goreng, bahkan mereka antri berdesakan memburu minyak goreng kemasan yang belakangan terjadi kelangkaan. Ratusan ibu-ibu ini antri sejak pukul 7 pagi di lokasi pasar murah. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Masing-masing warga dibatasi hanya bisa membeli maksimal 2 liter dan harus mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah mendapatkan minyak goreng.
Tak hanya minyak goreng, warga juga memburu cabai, tomat, dan daging yang belakangan harganya mulai melambung di pasaran. Operasi pasar murah ini sebagai upaya Pemda setempat untuk memfasilitasi warga mendapatkan minyak goreng dan sembako dengan harga terjangkau. Semua produk UMKM mulai dari kuliner sampai dengan keras, dengan tujuan supaya UMKM kami ini terus bersemangat, di samping kami membantu untuk marketingnya. Yang kedua, tujuan kami adalah untuk meringankan beban masyarakat, terutama untuk pembelian gula dan minyak, karena keluhan masyarakat sampai saat ini kelangkaan dari minyak ini yang kurang sekali. Pasar murah ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pelaku UMKM di Lombok Timur yang menjajakan berbagai produk terutama sembako. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.